Pertama, supaya kita tidak jatuh dalam dosa, supaya kita tidak terpengaruh, supaya kita tidak jadi lemah. Kedua, berjaga-jagalah dan bersiaplah supaya ketika trompet berbunyi, sangkakala berbunyi, dia akan datang menjemput kita. Nah, karena untuk itulah kami ada di sini untuk memberikan kekuatan, memberikan peneguhan supaya tetap kita berjaga-jaga, tetap standby. Amin, saudara. Jangan lalai. Karena Alkitab katakan ada orang menyangka, oh dunia ini damai-damai saja. Oh, orang berkata dari dulu Tuhan mau datang, tidak datang-datang. Saudara dengar baik-baik, kedatangan Tuhan itu tidak ada satupun yang tahu, misteri. Yang pertama. Yang kedua, kematian kita tidak tahu. Kematian kita datang kapan? Atau ajal menjemput kita. Dan kematian itu bukan nanti orang sudah tua. Kematian nanti bukan orang sudah sakit parah. Saudara, jadi kematian itu bukan nanti sakit parah, bukan nanti sudah tua, baru mati. Bukan, itu misteri. Jadi karena itu kita diajar untuk senantiasa berjaga-jaga, tetap berdoa, tetap waspada. Karena lawan musuh iblis berjalan berkeliling sama seperti singa mengaum-ngaum untuk membuat kita terpengaruh. Jadi kita harus tetap mempersiapkan diri kita, tetap mempersiapkan pelita tetap menyala, dan supaya nanti ketika trompet berbunyi, kitalah umat Tuhan yang senantiasa dipersiapkan Tuhan. Coba buka dua ayatnya. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13. Lihat. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13. Lihat sama-sama. Saudara, hari-hari ini kita semua senantiasa sedang dipengaruhi oleh iblis agar kita berfokus kepada keadaan kita, pada pribadi kita, berfokus pada keadaan dunia, berfokus kepada di mana banyak umat Tuhan mencari harta, tahta dan jabatan, memburu harta, tahta dan jabatan, dan mereka lupa bahwa sesungguhnya kita harusnya mempersiapkan diri untuk menjemput Yesus datang kali yang kedua. Karena kenapa? Karena kitalah pengikut Kristus itu dikatakan ditentukan untuk diselamatkan. Tetapi keselamatan itu perlu dikerjakan. Perlu dikerjakan dengan takut dan gentar. Oke, kita baca, satu orang baca, coba baca. 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. Bisa baca? Sama bisa baca. Bisa berdiri dan baca. Oke, dengarkan firman Tuhan. 1 Tesalonika 4 ayat 13. Firman Tuhan berbunyi demikian. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kami tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kami jangan berduka cita seperti orang yang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Terus. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Terus, ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kita yang masih hidup, yang masih tinggal, terus sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Terus, sebab pada waktu tanda diberi. Pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Dan sesudah itu jika kita yang masih hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. 18 sama-sama. 3, 2, 1. Karena itu jadi 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 14 itu memberitahukan tentang ada pengangkatan massal akan terjadi. Kenapa saya bilang ada pengangkatan massal? Karena kita harus tahu sudah ada pengangkatan sebelumnya. Artinya sudah ada orang yang naik ke surga. Itu nyata. Siapa? Henok. Kejadian pasal 5. Alkitab bilang Henok bergaul intim dengan Allah. Dan setelah itu dia tidak ada lagi. Kenapa? Sudah diangkat ke surga. Yang kedua,
2 Raja-Raja pasal 2, Elia naik ke surga, diangkat oleh kereta yang berapi. Itu bukti ada pengangkatan. Ada orang naik ke surga. Yang ketiga, Yesus naik ke surga. Saudara, dan yang kita baca ini adalah pengangkatan massal. Nah, ini yang senantiasa yang kita tunggu-tunggu ketika trompet berbunyi. Jadi saya sebagai hamba Tuhan ini selalu ditaruh Tuhan untuk mengingatkan kita semua, supaya kita selalu berjaga-jaga, tetap waspada, tetap Tuhan temukan hidup kita, pelita tetap menyala, ditemukan Tuhan tetap kita masih memiliki perlengkapan senjata Allah. Dan jangan tertipu, jangan terpedaya. Iblis akan berusaha membuat kita kehilangan status, dia akan membuat kita terputus hubungan dengan surga. Kenapa? Karena Wahyu 12 ayat 12 berkata, celakalah engkau hai bumi dan laut, sebab iblis telah turun dalam geramnya yang dahsyat, sebab dia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Saya minta jika ada ayat keluar, cepat buka dan baca, supaya nanti betul kote ada DP ayat. Ya, iblis tahu kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin singkat. Karena itu dikatakan, celakalah engkau hai bumi dan laut, dan engkau yang ada di bumi, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat. Sebab dia tahu, iblis aja tahu kedatangan. Iblis tahu kedatangan Tuhan sudah semakin singkat, tapi dia tidak tahu kapan datangnya. Tapi dia tahu dengan tanda-tanda yang terjadi, karena juga dia sedang berusaha membuat banyak umat Tuhan terputus hubungan dengan surga. Daniel 11 ayat 31-32 berkata, tentaranya akan muncul, mereka akan menajiskan tempat-tempat kudus benteng itu, menghapuskan korban sehari-hari, menegakkan kekejian yang membinasakan. Dan Alkitab katakan, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Itu artinya tentara di sini bukan TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut seperti Pak William tadi, mantan tentara pensiunan dari Intel. Bukan tentara seperti itu, tetapi sepasukan roh yang dikatakan bahwa pada kitab Wahyu bahwa dia telah datang dan muncul dan diberi kuasa mencabut damai sejahtera dari atas bumi. Saudara tahu koneksi kita dengan Tuhan itu adalah damai di hati. Tapi iblis datang di akhir zaman, dia bikin kocar-kacir, dia bikin putus hubungan banyak umat Tuhan dengan surga. Ketika terputus hubungan, hilang koneksi, orang hilang damai. Makanya ketika hilang damai di hati, apa yang terjadi? Jiwa mengalami kekacauan. Dari mana datangnya pertikaian, pembunuhan? Dari mana datangnya kerusuhan? Itu datang dari perseteruan, pertikaian. Dari mana? Dari kehilangan damai di hati. Suami istri bisa bercerai cuma karena apa? Hilang koneksi, hilang damai. Sudah cocok orang, sudah ada damai, orang hidup begini. Dari hilang damai terjadi kekacauan. Karena damai itu koneksi kita dengan surga. Efesus 2 ayat yang ke Efesus 2 ayat 14 dikatakan begini, dialah damai sejahtera kita yang mempersatukan kedua belah pihak yang berseteru oleh karena salib Kristus. Salib Kristus itu menghubungkan kita dengan surga. Manusia dengan surga sudah berseteru karena dosa. Manusia dengan Allah sudah berseteru karena dosa. Sudah ada perseteruan, hidup manusia sudah error. Manusia hidupnya dalam tekanan, penderitaan, kutuk hukuman, kehilangan status. Yesus datang untuk menyelamatkan kita lewat karya salib Kristus. Salib Kristus, Efesus 1 ayat 7 berkata, dosamu diampuni oleh karena kuasa darah Yesus yang menebus dosa kita. Roma 5 ayat 9 berkata, oleh darah Yesus engkau dibenarkan. Jadi waktu kita dibenarkan, dosa kita ditebus, berarti kehidupanmu dikatakan sudah terhubung dengan surga. Nah, kita inilah yang sudah terhubung dengan surga, yang harus menjaga mesbah hidup kita, harus menjaga pelita tetap menyala, supaya nanti Tuhan Yesus datang, engkau naik ke surga. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Nah, kalau mungkin kita sebelumnya sudah mengalami kelemahan, terputus hubungan, sudah kecut hati, sudah hilang damai, maka kami datang di tempat ini memberikan kekuatan lagi supaya kembali nyambung, terkoneksi. Amin, saudara. Mungkin kita sudah keluar jalur, mungkin sudah keluar di signal, tidak ada signal lagi, sudah keluar jaringan. Maka ketika firman disampaikan, kita kembali ada pada jaringan, karena jaringan itu membuat kita bisa terkoneksi.
Saudara, HP itu kalau tidak punya jaringan, internet tidak jalan. HP tidak bisa dipakai karena tidak ada koneksi. Ketika ada jaringan, berarti ada koneksi. Contoh jaringan apa? Telkomsel, Indosat, XL. Itu kan jaringan yang dibikin agar senantiasa ada koneksi. Nah, kalau tidak punya jaringan, tidak ada koneksi. Pada waktu dosa masuk pada manusia, manusia kehilangan jaringan. Jaringan sudah terputus, manusia tidak bisa terkoneksi. Yesus buat jaringan. Jaringan itu bernama salib. Salib itu yang Yesus bawa untuk kita kembali terkoneksi dengan surga. Bilang haleluya. Oh, karena salib kita kembali terkoneksi. Kenapa? Karena salib itu menghubungkan kita yang sudah berdosa di bumi dengan Bapa di surga. Dengan salib, Alkitab katakan kita kembali terhubung. Waktu belum ada salib, di sini saudara tahu lihat, ini adalah suasana surgawi. Manusia di bawah sana. Kejadian pasal 1 dan Kejadian pasal 2, waktu manusia Tuhan ciptakan, manusia ini terhubung dengan surga di sini. Waktu dosa masuk, di sini terjadi pertempuran, pertikaian, peperangan. Kenapa? Karena di sini tempat roh jahat di udara. Makanya kita katakan Efesus 6 ayat 12 berkata, sesungguhnya perlawanan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah, penguasa, penghulu dunia, roh jahat di udara itu. Lawan kita itu ada di sini, atmosfer. Lawan kita itu tidak kelihatan. Siapa dia? Lawan kita, roh jahat. Siapa? Iblis, ular tua. Dia hanya datang mempengaruhi. Di mana tempatnya? Di sini. Di mana di sini? Dia menyerang di mana? Di jiwa saudara. Pikiran itu jiwa. Memori, ingatan itu jiwa. Perhatikan, perasaan itu jiwa. Ingatan itu jiwa, itu jiwa. Ini sedang di mana? Jiwa. Makanya kenapa dikatakan begini? Selamatkan jiwa-jiwa yang menuju pembantaian. Kenapa bukan roh-roh yang menuju pembantaian? Kenapa jiwa? Karena jiwa itulah tempat iblis menyerang saudara. Makanya orang di luar Tuhan gila, bilang gila. Saudara, jiwa itu kan, coba lihat kenapa banyak orang masuk di rumah sakit gila, rumah sakit jiwa, rumah sakit jiwa. Kenapa? Karena DP jiwa so goncang, stres. Orang semua ini punya stres jam 1 ke jam 2, stres hari pertama, hari kedua. Stres minggu, hari minggu pertama, minggu kedua. Stres bulan. Nah, kalau so stres tahun, so gila itu saudara. Betul nggak? Kita semua ini karena dosa jadi gila. Jiwa goncang, gila, tidak ada ketenangan. Kenapa orang gila kasih masuk rumah sakit jiwa dan kasih obat penenang? Karena cuma obat penenang membuat dia tenang. Tuhan Yesus itu obat penenang kita. Di dalam Yesus ada damai, ada ketenangan. Beri tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan. Makanya Alkitab katakan tidak ada damai bagi orang fasik di luar Tuhan. Tidak ada damai. Makanya saya mau beritahu, kekayaan yang terbesar yang kita bisa dapatkan adalah damai dan ketenangan. Orang yang punya damai dan ketenangan, jiwanya tenang. Jiwanya tenang, tubuhnya sehat. Kalau orang di luar Tuhan, walaupun dia sudah punya semua, punya jabatan tinggi, punya kekayaan yang banyak, kalau di luar Tuhan dia tetap tidak bisa tidur nyenyak, stres tiap hari, saudara. Itu bisa dibuktikan. Anda tahu Ciputra bertobat karena apa? Karena tidak pernah tidur nyenyak. Dia memiliki kekayaan yang luar biasa. Anda tahu dia bertobat dengan cara apa? Dia tidak pernah tidur. Orang kaya, pejabat yang tidak hidup di dalam Yesus, dia hidupnya tidak tenang. Tidur di hotel berbintang-bintang, tetapi mata berkunang-kunang. Tidak tenang untuk hidup. Apalagi kalau sudah bikin dosa, saudara. Orang bilang trompet jantung ini kalau sudah dosa tidak normal. Tidak ada orang bahugel kong dia hati tenang, kong jantung normal tidak ada. Saudara, orang kalau dia bahugel takut yang pertama, ya dia sudah tahu, tidak takut Tuhan, sudah namanya semua hukum ini takut Tuhan. Yang dia takut dia istri, terus Tuhan dia sudah takut. Nah biasanya dia jantung, dia detak jantung sudah normal. Kenapa? Karena ada sesuatu yang menguasai dia, dosa. Nah orang kalau dia jantung, tidak normal ya.
orang bahugel, orang korupsi. Ya saudara, tidak pernah tenang. Kenapa? Karena ada sesuatu yang mereka buat, membuat mereka jiwa itu goncang. Iblis tuduh tiap hari. Nah, kalau jantung tidak pernah normal karena sudah ada sesuatu yang dia buat, pikiran tidak pernah tenang karena dia sudah mulai mengalami apa? Karena dia sudah masuk lebih dalam dosa. Nah, orang kalau jantungnya tidak pernah normal tiap hari, pikiran stres tiap hari, dia efek di mana? Jiwa kropos goncang, pasti tubuh sakit. Makanya hukum tabur tuai, yang ditabur akan dituai. Saya sering bilang begini, para pejabat-pejabat koruptor, oknum-oknum yang korupsi, yang miliaran triliunan, sampai anda lihat di televisi, korupsi 270 triliun, ada yang lebih gila 300 triliun, saudara. Bayangkan, dorang boleh berlegak-legok, boleh mempermainkan hukum, boleh bayar hukum, tapi hukum kerajaan, hukum tabur tuai, selama mereka melakukan dosa, tidak pernah tenang untuk hidup. Karena itu orang yang tidak pernah tenang, jiwanya goncang, efeknya tubuh pasti sakit, goncang. Itu hukum. Tidak pernah tenang. Orang ini hidup dengan ketenangan, makan boleh semua, asal tahu diri sedikit. Kalau saudara tinggi, jangan hantam terus tuh makanan yang memicu membuat kita darah tinggi. Karena sekarang kan tahu darah tinggi, hantam tuh RW, setelah dia stroke kamar begini, dia bilang ini sekehendak daripada Tuhan. Bukan kehendak Tuhan, itu karena sorodo. Ya kan? Orang kan sakit itu sebetulnya cuma karena tidak jaga pola makan. Ada dua hal yang terus mesti jaga di dalam hidup kita ini. Yang pertama jaga hati, bila jaga hati. Yang kedua jaga pola makan. Ya kalian masih muda bagi. Tapi kalau seumur 50-an ke atas mesti tahu jaga makan. Tapi ada DP tapi. Walaupun orang so jaga tuh hati, kalau makan tidak teratur, tetap banyak tapi teman-teman pendeta pergi karena pecah pembuluh darah, mati. Satu kali orang pergi berkunjung tuh teman yang mati karena pecah pembuluh darah tinggi. Kau tanya pada pemain tua, bagaimana so dia cerita kalau dia mati? Dia pemain tua bilang begini, hari pertama dia diundang dalam ibadah syukur, dia hadir di situ tuh makanan yang dia suka ada situ, RW. Saudara, hari kedua diundang ucapan syukur, ada lagi tuh barang itu, dia bagi lagi. Dia bilang begini, aduh papa, mesti jaga-jaga, aduh kasihan, kemarin lagi, bagi lagi, belum kuat. Hari ketiga lagi diundang, ada lagi itu barang itu, dia bagi lagi, saudara. DP hari keempat, saudara, sekelar dari ada makan dari acara, dia pulang di rumah, dia makan tuh ikan garang, toh. Habis itu dia bagi tuh kopi, itu namanya cari mati, langsung pecah pembuluh darah, mati, saudara. Itu DP nama, tidak punya hikmah, taruh pisau di leher supaya bisa kontrol makan. Karena orang banyak sakit itu karena makan tidak pernah teratur, semua mau makan. Kadang-kadang itu darah yang itu kolesterolnya dia bagi terus, semua dalam nama Yesus, itu mencobai Tuhan, saudara, mencobai Tuhan. Jadi biar so jaga hati, mana kalau makan serodo tetap gigi. Tapi juga biar makan teratur, makan sehat. Tapi kalau tuh hati licik dan pikiran kotor tetap juga pigi maksudnya, pigi itu maksudnya tetap akan ada kegoncangan jiwa. Jadi berarti jaga itu hati, jaga pola makan, tetap terkoneksi dengan surga. Engkau akan tinggal di bumi sama seperti di surga. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Katakan amin, saudara. Jadi hari ini ada pesan firman buat kita supaya kita mempersiapkan diri. Kedatangan Yesus datang kali yang kedua. Saudara, dari tanda-tanda zaman itu sudah nyata. Lihat, dari masa sukar, 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Ketahuilah di hari ini terakhir akan terjadi masa sukar. Hagai pasal 2 ayat 78, dunia akan digoncangkan. Darat, laut, udara, Tuhan akan goncangkan. Itu maksudnya apa Tuhan goncangkan? Dia akan izinkan dunia ini mengalami kegoncangan. Kenapa? Karena Daniel 12 ayat 10 berkata, gereja akan disucikan, dimurnikan, dan diuji oleh Tuhan. Maksudnya begini, Tuhan Yesus akan datang, dia akan goncangkan dunia, masa sukar akan terjadi. Itu supaya nanti dia akan mempersiapkan jemaatnya, umatnya, yang Allah mau tidak bisa mengampiri. Siapa mereka? Jemaatnya yang kualitas rohaninya berkualitas emas. Bilang sama-sama emas. Siapa yang kualitas emas? Mereka yang disebut mempelai Kristus.
Karena Tuhan akan datang kali yang kedua, dia tidak akan jemput gerejanya yang kualitas imannya seperti jerami atau kualitas jerami. Sudah dengan lembek, rohani kita akan dibakar dengan proses penyucian, pemurnian. Jadi kalau dia bangun rohani berdasarkan jerami, kayu, batu, perak, emas, ini semua akan dibakar. Ketika dibakar akan muncul kemurnian. Kelihatan di mana? Proses datang. Kita mulai kecut hati, tawar hati. Berarti kualitas iman yang dibangun itu berarti tidak berkualitas emas. Efesus 2 ayat 10, cepat-cepat baca. Efesus 2 ayat yang ke-10, langsung dibaca. Efesus 2 ayat yang ke-10. Persiapkan diri kita semua supaya betul-betul kita menjadi umat Tuhan yang dipersiapkan jadi jemaat yang kokoh, yang Allah mau tidak bisa mengampiri. Efesus 2 ayat 10 langsung dibaca. Yang sudah dapat. Efesus 2 ayat 10. Sudah? Ayat 10 langsung dibaca. Oke Pak, silakan. Karena kita ini buatan Allah. Kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Yesus Kristus. Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalam. Bilang kiri kanan, engkau buatan Allah. Diciptakan dalam Yesus. Buatan Allah itu adalah kualitas rohani iman yang berkualitas emas. Yang sudah melalui proses yang namanya disucikan, dimurnikan, dan diuji. Saudara, oke, kita kembali kepada pembacaan 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. Trompet berbunyi, Yesus datang kali yang kedua. Pertanyaannya adalah, siapa mereka yang akan diangkat? Kata 1 Tesalonika 4 ayat coba 16. Bisa ulang baca tadi. Ayat 16. Dikatakan apa? Pada 1 Tesalonika 4 ayat 16. Bisa baca ulang? Baca Pak. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu burung malaikat berseru dan berkala Allah berbunyi, terus maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu terus dan lebih dulu bangkit, dan setelah itu mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Terus sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal dan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Pak, silakan duduk. Coba Anda perhatikan ayatnya. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal. Siapa itu yang masih tinggal? Siapa? Yang masih tinggal itu siapa? Apakah golongan A, golongan B, golongan C? Sesudah itu Alkitab tidak bilang begini. Sesudah itu kita yang masih tinggal, yaitu yang punya golongan A, punya golongan B, mereka akan diangkat ke surga. Tidak tulis begitu di Alkitab. Cuma ditulis mereka yang masih tinggal. Siapa itu mereka yang masih tinggal? Mereka yang masih tinggal itu adalah mereka yang disebut jemaat yang kokoh, yang Allah mau tidak bisa mengampiri, yang kualitas imannya berkualitas emas, yaitu mereka yang buatan Allah. Siapa mereka? Yang punya sifat ilahi dari Allah. 1 Yohanes 5 ayat 4 berkata, inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Mereka yang berasal dari Allah. Siapa? Yang punya sifat ilahi. Siapa mereka? Yang punya kualitas iman seperti emas. Ini yang mengalahkan dunia. Makanya saya mau beritahu, jika Anda mengalami tantangan-tantangan, badai gelombang, Anda harus berkata, puji Tuhan. Berarti Tuhan mempersiapkan hidupku supaya menjadi gereja yang kuat, gereja yang kokoh, yang Allah mau tidak bisa mengampiri. Saudara tahu, kalau sifat ilahi itu ada pada saudara, Anda yang ditakuti oleh setan. Tapi Anda juga yang akan diserang oleh setan. Tetapi Tuhan berjanji, sekali-kali aku tidak pernah meninggalkan engkau. Maka mereka yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama. Siapa mereka yang masih tinggal? Yang masih tinggal inilah yang saya bilang tadi, yang mempersiapkan pelita tetap menyala. Siapa mereka? Yang telah disucikan, dimurnikan, dan diuji. Siapa mereka? Yaitu mereka yang namanya buatan Allah. Ya, namanya buatan Allah berarti bilang sama-sama asli. Bilang sama-sama asli. Asli? Oke, ikuti kata-kata saya. Ikuti kata-kata saya. Asli berarti
tidak mudah rusak, tidak mudah kecewa, tidak mudah tersinggung, tidak mudah marah. Amin. Betul Jo itu? Tidak mudah tersinggung sini, tidak mudah marah, tidak mudah terpengaruh. Peperangan yang terbesar bukan di sini, tapi di luar. Saudara, ketika Anda keluar, maka Anda akan diserang. Dan serangan itu bukan datang seperti singa yang begitu ganas menyerang saudara. Ya, saudara, bukan begitu dia datang. Dia akan datang seperti begini. Contoh, suami istri baku marah. Oh, suami istri baku marah di rumah. Itu suami tiap hari dia pemain itu dengar dia pemain itu, dia tuh suami di rumah tiap hari dia dengar dia pemain itu bagonggong. Sebukan penolong tapi sepenggonggong dan penodong. Karena tuh suami stres di rumah, dia pemain itu bagonggong terus. Itu suami jalan-jalan di mall. Dia maksud mau fresh dulu, cuci mata. Cuci mata artinya mau fresh dulu. Pas dia bajang di Mantos 3, kong lewat itu cobaan. Pakai baju satu tali, sepatu satu tali. Rok sampai sini, tabla sampai sini. Pas dia lewat begini, kontuk om bilang begini, bukan main ciptaan Tuhan. Pas dia harga begini, kon dia badai ke kuntilanak. Kon dia bilang, "Kiapa om? Ada masalah?" Om bilang, "Puji Tuhan, nyenak sama nih anjing gila di rumah. Nen tahu so ini tuh singa ompong." Nara, Anda pulang keluar dari sini, tiba-tiba datang masalah. Anda stres, baku dapat dengan singa ompong tadi. Saudara lihat, jadi godaan cobaan itu datang, iblis itu punya strategi. Ingat baik-baik, saudara baik-baik, iblis tahu kelemahan kita. Dia tahu orang kelemahan apa. Jadi tolong sama ini dulu waktu preman, dia tahu orang kelemahan. Karena itu dia mau bahajar terus di situ. Karena itu kita yang sudah, karena itu untuk kita berperang bertanding, untuk kita berjuang, kita perlu tahu musuh kita siapa. Oh, musuh kita si setan. Caranya apa? Hanya mempengaruhi. Dia mempengaruhi dengan apa? Kelemahan kita itu kan adalah kebiasaan kita yang kita sukai, itu dia mau kasih buat orang. Terang mesti tahu. Oh, ini dulu kita begini. Oh, dia mau coba di situ. Pernah boleh. Terus tahu. Betul nggak saudara? Contohnya, dia tahu kita itu emosi tinggi. Oke, mudah sekali marah. Nah, pada waktu itu dia coba di situ, saudara. Nah, kalau Anda masih punya firman Tuhan, pada waktu Anda mungkin barangkali dengan cara setan bikin marah lewat orang lain, Anda akan bilang, "Puji Tuhan, kita tetap sabar. Karena nanti kalau kita marah, membuka celah." Ingat, bukan sampai situ. Tetap dia menyerang sampai kita marah. Saudara, dengar ya, ada satu cerita di cerita buku Mukendi. Mukendi ini adalah dia pernah iblis pakai. Jadi dia pakai kesaksian itu begini. Setiap orang yang telanjang dalam kasat mata yang dia lihat dalam roh, berarti orang ini berarti dia sudah buka celah, berarti sudah berdosa. Nah, satu kali dia lihat ada di sekolah, dia ada satu cewek di sekolah, murid SMA, dia lihat dari itu sekolah itu semua telanjang, cuma dia yang telanjang. Ternyata ini anak Tuhan, ini cewek ini anak Tuhan. Nah, iblis cara kerja adalah membuat ini cewek ini telanjang. Bagaimana caranya? Dia bikin emosi. Jadi di Mukendi ini pernah setan pakai pada dia. Jadi dia itu tiap hari kerjanya adalah bikin tuh cewek ini emosi. Nah, satu hari dia serang. Contohnya dia bully, dia bilang, ngana ada paling biasa, sombong ngana, toh bikin tuh cewek tersinggung dan marah. Karena ini cewek ini anak Tuhan, dia cuma bilang puji Tuhan. Jadi ini Mukendi tiap hari dia serang, dia nyana mau berhenti, pokoknya bikin tuh cewek emosi. Betul saudara, satu kali dia dapat. Karena mungkin ini cewek dia ini tuh Mukendi ini dia hantam tuh, emosi pun datang karena sebagai manusia. Akhirnya telanjang dia. Mukendi bilang sudah telanjang, berarti sudah buka celah. Pulang di rumah tuh cewek ini langsung berdoa, Tuhan. 1 Yohanes 1:9 berkata,
Dia setia dan adil. Jika kamu mengaku dosa, dia akan mengampuni dosamu. Artinya kesetiaan Tuhan adalah karena engkau anak Tuhan, waktu engkau mengaku dosa, Tuhan mengampuni. Waktu Tuhan mengampuni, langsung terjadi di mana ada kemuliaan Tuhan dinyatakan, langsung tak pakai baju ulang, baju kemuliaan. Waktu dia di sekolah, bukan dia bilang, saya pakai baju lagi ulang. Dia serang lagi. Sampai tuh cek, tak buka baju, saudara. Nah, singkat cerita, dia tidak mau berhenti menyerang. Dan akhirnya tuh cewek ini, karena mungkin dia sok astiu, dia sok kesel betul dengan tuh ini godaan serang-serang ini. Akhirnya dia pulang di rumah, soalnya nak minta ampun pak Tuhan, dia soalnya nak berdamai dengan Tuhan, dia kasih biar tuh celah. Nah, dari situlah iblis mulai masuk lebih dalam, menguasai pikirannya, menguasai hatinya. Akhirnya apa, saudara? Dia memiliki pergaulan bebas, pergaulan buruk, sampai hamil di luar nikah. Hancur betul. Ini contoh bahwa iblis akan menyerang terus sampai kita hancur, sampai gagal. Nah, saya sudah alami, saudara. Bukan baru alami, banyak kali alami. Karena sudah tahu, oh ini, saya pernah cerita sini mungkin barangkali. Saudara, itu, kita kan dulu tinggal di Karombasan. DP nama, kita pertama tinggal, DP nama lorong Bukit Sion. Mengada Israel dan Kanaan. Nama-nama rohani, tapi orang melimbuku semua di situ, saudara. Kita tinggal di situ dulu. Waktu kasus tawuran dulu antara lorong Israel, lorong Kanaan baku serang, menyerang lorong Bukit Sion, kita teman-teman dari Tambang kita panggil pendorong, kau bagus sapu turun di tengah situ. Di situ pun kita bertobat, saudara. Tapi satu kali pada saat iblis tahu kita sudah bertobat, sementara di kamar, sementara berdoa, itu tanta-tanta di lorong Bukit Sion batoki di kamar, masing-masing dong semua bakal kompel lorong. Udah tolong kasih, cuma mana dong takut, tolong kasih, tolong tolong. Kita bilang, ya enggak mau, kita sudah bertobat, kita tidak mau. Bahkan orang mau panggil Pak kita supaya keluar, dikasih usir tuh para preman-preman yang soleh ke bawah, dari bawah mau menyerang tuh orang Israel. Sudah tahu sampai begitu. Nah, jadi kita menang tuh, tapi keluar kamar begini, puji Tuhan tidak jadi. Kon tapi taman satu yang tapi anak saudara dong so panas, saudara. Memang masih lebih panas, masih tak bembeng. Kon kita lihat begini, terus naik orang tuh setan, terus kita ambil tuh pecahan produs pada orang. Bahkan sampai kita dusu di pertigaan lampu merah itu antar mobil naik Winangun, banyak polisi di situ tuh. Dong lihat kita sudah beda sama dusu, lari semua tuh musuh dari sebelah. Sementara kita sudah beda, Roh Kudus bilang, apa tuh mana pegang itu? Tuhan saya pegang itu. Sudah kita terus berlutut ke berdoa. Polisi bilang begini, ini orang gila tadi satu ini pegang peda so berdoa. Kalau tanya polisi tanya, ini orang gila tuh coba dia pegang peda kau so berdoa. Dia bilang, Pak, ini tadi aku so bertobat. Bertobat coba begini dah. Kita masih alami begitu, saudara. Karena kita tinggal di tempat yang memang tidak mau berhenti tuh kerusuhan di situ. Jadi akhirnya kita pindah tempat tinggal. Kita pindah keluar di situ, saudara. Karena apa? Kalau kita tetap tinggal di situ, kita terus tapi bertobat. Karena setan menyerang terus tiap hari. Jadi kita perlu lawan. Bagaimana caranya? Alkitab katakan jenis ini tidak bisa diusir kecuali doa dan puasa. Doa puasa itu memerangi hidup kita, hancurkan kedagingan, hancurkan yang ada dalam hidup kita. Makanya hidup di dalam Yesus harus pikul salib, sangkal diri, bayar harga itu mahal. Tapi kalau engkau tulus dalam Tuhan, engkau tetap mempertahankan kemurnian pertobatanmu, engkau akan lihat mental ilmu seperti emas. Ketika Yesus datang ku naik ke surga, beri tepuk tangan di beliau. Amin, saudara. Jadi Alkitab bilang sesungguhnya mulai hari ini persiapkan dirimu. Pertanyaannya, siapa mereka yang akan siap naik ke surga? Saya sudah jelaskan tadi, Henok naik ke surga ada bukti. Elia naik ke surga ada bukti orang naik ke surga. Yesus Tuhan naik ke surga, akan datang kali yang kedua. Dan ada pengangkatan massal, yaitu mereka yang masih tinggal. Siapa mereka? Kalau Anda baca dalam 2 Raja-Raja pasal 2 tentang Elia naik ke surga. Elia naik ke surga dari pembacaan 2 Raja-Raja pasal 2. Kapan Elia naik ke surga? Dia dari Gilgal dulu berpindah ke Betel, Betel pindah ke Yeriko, Yeriko dia menyeberang sungai Yordan. Sementara dia menyeberang sungai Yordan, Alkitab katakan kereta berapi mengangkat dia. Kenapa Elia tidak terangkat di Gilgal? Kenapa dia tidak terangkat di Betel? Kenapa dia tidak terangkat di Yeriko? Harus terangkat pada saat di seberang sungai Yordan. Kenapa? Karena rahasianya begini. Hidup kita untuk menjadi umat Tuhan yang siap naik ke surga, mesti lewat Gilgal dulu,
lewat Betel, lewat Yeriko, baru Anda harus menyeberang sungai Yordan, baru Anda naik ke surga di sana. Kenapa? Bukan di Gilgal. Dengar baik-baik. Saya ini bertobat tahun 97. Pelayanan sampai hari ini sudah 24 tahun. Tahun 2000 saya dituntun Tuhan berdoa dan berpuasa tiap hari. Saya tidak pernah makan siang. Tiap hari sudah 24 tahun berdoa dan berpuasa sampai hari ini. Saudara, bertobat tahun 97, berdoa berpuasa dari tahun 2000, tidak pernah berhenti sampai hari ini. Perhatikan, dari bertobat tahun 97 sampai hari ini saya masih bertobat. Karena bertobat artinya berubah setiap hari. Berubah perkataan, pikiran, perbuatan tiap hari. Menaklukkan hidup kita ke dalam, menaklukkan hidup dan menaklukkan hidup kita, pikiran kita, perasaan kita ke dalam pikiran perasaan Kristus setiap hari, setiap hari, setiap hari. Itu namanya di mana? Di Gilgal. Gilgal artinya tempat bangsa Israel disunat. Sunat artinya ditakhirkan, dikuduskan. Sunat artinya di saat itu mereka punya tanda menjadi milik Tuhan dalam pertobatan. Jadi saya tahun 97 itu berarti ada di Gilgal, tanda pertobatan dimulai, kehidupan yang baru dimulai, tanda ditahirkan, diberi meterai. 2 Timotius 2 ayat 19 berkata, sesungguhnya meterai yang teguh Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Kalau saya ada di Gilgal pertobatan Allah, terus Tuhan datang, pasti naik ke surga. Tapi karena Tuhan belum datang, berarti kita harus melewati proses hidup, yaitu dari Gilgal pindah ke Betel. Betel, apa artinya? Rumah Tuhan, tempat kediaman Allah. Artinya pertobatanmu tidak cukup, engkau harus bertumbuh. Bukan cuma bertobat, harus bertumbuh. Karena sekarang ada banyak orang bertobat. Bertobat awal itu berarti namanya bayi rohani. Dari bayi rohani harus bertumbuh menjadi dewasa rohani. Dari dewasa rohani bertumbuh menjadi tingkat kekudusan dan sejati, supaya Anda dipakai oleh Tuhan dalam pelayanan, apapun pelayanan itu. Tapi akhir zaman ada banyak orang bukan bayi rohani, tapi bayi ajaib. Cuma jenggot dan kumis yang bertumbuh. Dorang tubuhnya tidak pernah bertumbuh. Kenapa tidak bertumbuh? Kerdil. Kenapa kerdil? Karena tidak mau diproses, mau dibentuk. Itu namanya kekristenan yang bangun rohani seperti jerami. Tasiu sedikit tapi tidak besar. Makanya banyak orang Kristen akhir zaman gereja lokal sama dengan ISIS. Tahu ISIS? IS, ibadah sana, ibadah sini, loncat sana, loncat sini, jadi kutu loncat. Ketika Tuhan Yesus datang, Tuhan bingung mau jemput, bukan domba, bukan kambing, so dombing, saudara. Kalau dombing, setengah domba, setengah kambing, abu-abu tuh hidup. Hari Minggu gereja, hari Senin mabuk. Lihat, betul nggak saudara? Hari Minggu ada ke gereja, bagus sudah pegang untuk Alkitab, mana tuh di mulut ada rokok. Jadi domba di sebelah kanan, kambing di sebelah kiri. Kok nggak jalan ke gereja? Lihat, sampai di gereja tuh, rokok dia taruh di palang pintu gereja. Karena masih panjang toh, dia masuk di gereja, kau duduk. Oh, sama dengan domba. Oh, puji Tuhan, haleluya. Keluar di gereja dia kecil itu puntung rokok. Orang so ambil, dia mengamuk di muka. Sama apa tapi puntung rokok? Nah, sudah lihat. Ini so serigala. Ini nyata saudara, itu dombing, setengah domba, setengah kambing, serigala berbulu domba. Tuhan mau persiapkan kita semua supaya nanti Anda dari Gilgal dalam pertobatan yang matang pindah ke Betel, satu pertumbuhan rohani yang matang, dan Anda harus pergi ke Yeriko. Apa arti Yeriko? Yeriko bicara taman Tuhan. Taman Tuhan bicara apa? Karunia-karunia Tuhan berikan buat kita. Tapi karunia itu bukan membawa masuk surga. Karunia cuma karisma Allah. Dia berikan untuk memperlengkapi dengan karunia, karisma. Saya ini berkhotbah karena karunia. Kalau tidak punya karunia, mana bisa kita berbicara seperti ini? Itu karunia. Tapi bukan karunia begini, saya sudah berkhotbah masuk surga. Oh saudara, belum tentu. Kenal kita bilang apa? Bukan setiap orang yang sudah melakukan mujizat yang besar, oh mau masuk surga. Tuhan, kami sudah berbuat, sudah melayani. Kenapa tidak masuk surga? Karena Tuhan bilang, karena pada akhir pertandinganmu, mana hati jadi licik. Tuhan bilang, tidak pada akhir pertandingan. Karena akhir zaman ada banyak orang kehilangan kemurnian. Awalnya dia murni, pada akhirnya dia tidak murni. Awalnya dia tidak kompromi, pada akhirnya kompromi. Awalnya tanggal-tanggal berbuat dosa, awalnya dia tidak mau korupsi. Jangan pikir kon pendeta-pendeta, saya jangan korupsi sudah. Ingat,
Malah yang berbahaya adalah di gereja-gereja lokal, pemimpin-pemimpin, oknum-oknum pemimpin, bahaya sebetulnya mereka. Kenapa? Sudah terkontaminasi dengan politik agamawi. Politik agamawi itu menguasai mereka, sehingga mereka sudah mengesampingkan kemurnian. Yang harusnya punya hati yang tulus dan murni, hanya melayani Tuhan, melayani domba-domba. Tapi gereja sudah jadikan ranah politik agamawi. Apalagi kita memasuki politik tahun politik 2024. Pemilihan gubernur, wakil gubernur, 15 kabupaten kota. Oh saudara, cuma orang yang murni, yang tetap takut Tuhan, dia tidak akan kompromi. Tetapi sekarang ada banyak oknum-oknum pemimpin-pemimpin sudah mulai main-main api dengan politik. Tuhan bilang apa? Yang pertama akan dihakimi, yang pertama yang akan dibakar di jurang maut, di neraka yang berapi-api itu, yang pertama adalah mereka yang disebut pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan. Dorang itu di pusat daripada neraka. Makanya nyadak gampang jadi pendeta, saudara. Nyadak gampang melayani Tuhan, nyadak gampang. Lebih baik sungguh-sungguh betul-betul memberi diri total jadi hamba Tuhan, betul-betul sungguh-sungguh, daripada setengah-setengah. Karena penghakiman neraka yang paling kejam itu disediakan, neraka yang paling sadis, yang paling mengerikan disediakan kepada, justru dimulai dari rumah Tuhan, para pemimpin-pemimpin, pendeta-pendeta, gembala-gembala, maaf, oknum-oknum, saudara. Dan itu sudah ditulis di Alkitab. Saudara dengar baik-baik. Anda mungkin dengar seperti ini, Anda bilang, oh kita sudah mau jadi pendeta, kita sudah mau jadi penginjil. Tapi justru Anda boleh berharap, boleh bersyukur kalau Anda dipercayakan Tuhan untuk jadi alat-alatnya Tuhan, untuk boleh melayani Tuhan di akhir zaman. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Saudara, saya menyampaikan ini karena saya tidak pernah takut, karena saya ini tahu Tuhan tahu betapa hati. Melayani Tuhan dengan tulus dan murni, bukan melayani uang. Amin, saudara. Tuhan akan mempercayakan kekuatan karunia pengurapan kepada kita yang betul-betul mempersiapkan diri menjadi alatnya Tuhan yang murni, nyala tak campur-campur, saudara, dan tidak pernah tercampur. Dan itu harus kita pertahankan. Prinsip saya begini, saudara. Saya dulu dari preman juga, saudara. Ya, baru Tuhan tangkap lewat satu penyakit dalam ketakutan. Jadi saya memberi diri total itu dengan tulus. Hidup masih dalam proses. Tapi saya tidak mau main-main lagi dengan kompromi. Kenapa? Lebih baik tahu-tahunya nak bertobat. Betul enggak? Tahu-tahunya nak bertobat, ya sudah mau bikin apa saja mau bikin. Tapi kalau sudah dalam Tuhan terus kita main-main. Ingat baik-baik, Alkitab bilang begini, terkutuklah orang yang lalai dalam melaksanakan perintah Tuhan. Nah, kalau hamba Tuhan kau lalai itu hati dan pikiran, itu lalai, saudara. Alkitab yang bilang terkutuklah orang yang lalai. Lalai itu maksudnya apa? Kalau Anda hamba Tuhan, lakukan firman Tuhan, layani Tuhan dengan tulus, jangan campur-campur, jangan lalai. Saudara, katakan amin. Karena ini penting buat kita. Jadi Gilgal, Betel, Yeriko, taman Tuhan, karunia dia berikan. Tapi karunia tidak membuat kita masuk surga. Tapi kapan kita mau masuk surga? Kapan kita terangkat ke surga? Alkitab bilang apa? Engkau harus menyeberangi sungai Yordan. Apa itu sungai Yordan? Sungai Yordan itu proses hidup akhir. Gereja disucikan, dimurnikan, dan diuji. Sungai Yordan, sungai kematian, satu proses akhir. Dunia di akhir zaman akan diizinkan Tuhan dengan keadaan yang betul-betul diizinkan Tuhan dengan mengerikan. Akan terjadi hal-hal di dunia kita hadapi itu penuh miskin. Dan keadaan ini akan membawa, mendesak banyak umat untuk kompromi dengan dosa. Itu namanya proses akhir. Proses akhir, dengar baik-baik. Elia itu naik ke surga. Itu bukan di pinggir sungai Yordan, tapi di seberang sungai Yordan. Kenapa? Karena ada banyak kekristenan, dia sudah melewati Gilgal, sudah melewati Betel, sudah melewati Yeriko, tapi dia cuma sampai di pinggir sungai Yordan. Dia kecut hati dan tawar hati. Harus lewat sungai Yordan. Ingat, Elia naik ke sungai Yordan karena ada kekuatan yang dia miliki. Apa? Jubah. Jubah itu yang dia pukulkan di atas sungai Yordan. Jubah itu dia pukulkan, air terbelah dua. Apa itu arti jubah? Kalau kita tetap setia ikut Tuhan, tetap taat ikut Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dari Gilgal, Betel, Yeriko, Anda tetap setia, maka Tuhan akan memberikan engkau jubah. Artinya apa? Pengurapan khusus Tuhan berikan buat kita, untuk Anda mampu dan kuat menghadapi badai gelombang.
maka engkau akan seperti burung rajawali yang tetap terbang tinggi. Burung rajawali yang melihat badai bukan turun ke bawah, dia naik ke atas, meletakkan sayapnya, dia mengambil badai itu, dia naik ke atas. Itulah gereja akhir zaman. Beri tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan. Dia mengumpulkan jumlahnya, pengirapan yang ada pada saudara membuat Anda akan maju, melangkah, sukses, berhasil. Tuhan Yesus datang, engkau naik ke surga. Tuhan Yesus memberkati. Beri tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan. Haleluya. Tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami tahu firman ini adalah kebenaran yang kami dapatkan untuk membuat kami, memberikan pengertian buat kami bahwa akhir zaman ini Engkau mempersiapkan gereja Tuhan untuk tidak kompromi, mempersiapkan gereja Tuhan untuk tidak bercampur, tetapi Tuhan mempersiapkan gereja Tuhan yang berkualitas emas, rohani yang kokoh, rohani yang betul-betul kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya hari ini musik naik, semua yang ada di sini akan senantiasa dikuatkan, diteguhkan. Karena kami tahu firman-Mu ya dan amin. Saya minta saudara-saudara taruh tangan kirimu di dada. Taruh tangan kirimu di dada, tutup mata saudara. Tangan kananmu diangkat dan kepalkan. Kepalkan tangan kanan. Dengarkan pesan Tuhan. Ketika engkau dengarkan firman Tuhan hari ini, buka hatimu dan tangkap setiap benih-benih firman. Maka hari ini engkaulah gereja Tuhan yang dikatakan jemaat yang kokoh, yang dikatakan buatan Allah, yang kuat dan kokoh, yang dipersiapkan oleh Tuhan. Daripadamu akan diurapi oleh Tuhan. Terimalah dalam nama Yesus. Ketika pengurapan itu turun atasmu, maka engkau akan jadi berbeda. Dengar baik-baik. Daud ketika diurapi oleh Samuel, Nabi Samuel, sifat Daud jadi berubah. Dia menjadi berani, dia tidak kompromi. Daud mengalahkan musuh, dia kuat dan dia berhasil diangkat dari raja ke suku Yehuda dan bangsa Israel. Dengar, di dalam Yesus engkau dikuatkan, engkau diteguhkan, diangkat naik, diurapi oleh Tuhan. Engkau tidak mudah goyah, tidak mudah terpengaruh dalam nama Yesus. Dalam hidupmu ada benih-benih ilahi. Dalam hidupmu ada benih-benih ilahi yang tumbuh. Engkau tidak akan pernah kompromi. Engkau akan kokoh berdiri. Engkau akan kuat. Ketika engkau keluar dari penjara, maka engkau akan jadikan tempat di luar sana, tempat di mana engkau akan lihat ada tangan Tuhan yang perkasa menyertaimu, menolong hidupmu, membawa kau naik dan melangkah dalam kepastian. Terima dalam nama Yesus. Di tanganmu yang kau genggam, itulah kemenanganmu, itulah kemenanganmu. Di tangan kananmu yang kau genggam, itulah kekuatan yang kau dapatkan. Terima sekarang, terima hari ini. Doa-doamu dijawab oleh Tuhan. Engkau boleh melihat perkara-perkara besar yang berjanjikan kepadamu akan digenapi, akan terjadi. Terima dalam nama Yesus. Dengar, saya mau beritahu, di atas kepalamu ada api surga, akan turun di atas kepalamu dan akan menjamah hidupmu, akan menguasai hidupmu, dan hidupmu akan jadi berbeda. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Ada sesuatu yang mulai terjadi, ada sesuatu yang mengubah hidupmu sekarang. Terima dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Bangkit kuatlah di dalam Tuhan. Berjalanlah dalam kemenangan. Ingat, penyertaan Tuhan akan selalu sempurna atasmu. Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Warga binaan lapas kelas 2B Papakelan Tondano, hari ini ingat, persiapkan dirimu, jadilah gereja Tuhan, umat Tuhan yang kokoh, yang punya kualitas iman, kualitas emas. Jadilah gereja Tuhan buatan Allah, diciptakan dengan Yesus Kristus untuk Anda melakukan perbuatan yang baik, untuk Anda tidak kompromi, tetapi kuat dan bertindak. Tidak nama Yesus. Tuhan mengurapi kau, memulihkan keadaanmu. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Tempat ini dikuasai oleh kuasa pengurapan dari surga. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Terima dalam nama Yesus. Bersama-sama saya katakan haleluya. Bila sama-sama haleluya. Bila sama-sama haleluya. Katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan, kita semua diberkati firman Tuhan yang luar biasa di siang hari ini.
Dan saya percaya bahwa setiap berpikir Tuhan di bulan tahun telah tetap dengan hati kita yang subur itu akan terus berakar, berbuah dan akan menjadi pelaku firman Tuhan yang sendiri. Baik saudara sekalian, kita akan mempersiapkan persembahan kita, memberi dengan ucapan syukur lewat persembahan kita akan dapat dipersiapkan. Hanya ini Tuhan persembahanku, segala hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai aku, seumur hidupku. Katakan bersama-sama dari awal, betapa hatiku berterima kasih. Yesus, kau kasih, kau berkasihiku, kau memilikiku, kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segala hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai sama-sama kita memuji dan kita akan tutup pada siang ini. Sekali lagi, hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segala hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai aku, seumur hidupku. Kami menaikkan syukur kami di hari ini ya Tuhan, sebab kasih setia Tuhan terus Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Buktinya sampai pada hari ini kami masih tetap sehat, kami tetap kuat, dan kami dapat datang di tempat ini memuji, menyembah, mengagungkan nama Tuhan. Dan kami percaya, Alkitab katakan ketika ada pujian dan penyembahan dinaikkan, maka Tuhan hadir melawat kami semua. Bahkan hari ini kami mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan di tempat ini, dan kami percaya Alkitab berkata setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali begitu saja, melainkan firman itu akan bekerja sesuai dengan kekuatan kuasa daripada firman itu. Dan kami percaya ketika firman itu bekerja, kami yang ada hari ini mendengarkan firman Tuhan
akan menjadi kuat, akan menjadi kokoh, karena kami menerima kekuatan yang daripada Tuhan. Sebab kekuatan yang daripada Tuhan itu akan bekerja dalam hidup kami, sehingga kami menjadi gereja Tuhan yang kuat di akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Bapak Pendeta Jerry, Tuhan yang memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan terus kembalikan pengurapan yang baru, bahkan hikmat marifat yang daripada Tuhan terus anugerahkan di dalam nama Yesus. Memberkati sehat kuat, bahkan keluarga yang ada diberkati oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Memberkati warga binaan yang sudah hadir di hari ini, Tuhan yang memberkati dalam nama Yesus. Kami tidak tahu persoalan masalah apa yang mereka hadapi di hari-hari ini. Mungkin dengan keluarga mereka, ataupun ada sanak saudara, keluarga yang di luar sana, mereka punya masalah, ataupun keluarga mereka, anak mereka sakit. Tetapi kami percaya Tuhan, kami punya Tuhan yang luar biasa, sanggup memulihkan keluarga mereka, dan sanggup memberikan jawaban bagi mereka yang ada di tempat ini dengan masalah yang berbeda-beda. Kami percaya Tuhan sanggup berikan jawaban, dan jawaban yang daripada Tuhan Alkitab katakan indah pada waktunya Tuhan berikan bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memberkati kelapas yang ada di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati, anugerahkan kesehatan, kekuatan, bahkan semua pegawai-pegawai yang bertugas di hari ini, Tuhan yang memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memberkati tim yang ada yang sudah melayani di hari ini, tim Raja Wali, Tuhan yang memberkati, bahkan pemain musik, worship leader diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini, untuk apa yang Tuhan kerjakan dan lakukan bagi kami semua, terlebih bagi semua warga binaan yang ada di lapas Tondano. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Raja di atas segala raja. Kalau tangan kirimu di dada dan tangan kananmu diangkat, dan dengarkan nasihat firman Tuhan. Karena itu umat Tuhan yang diberkati Tuhan, dalam segala hal percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Tuhan kita Yesus Kristus dalam segala hal, maka Dia akan meluruskan jalanmu. Dan janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka dengan demikian damai sejahtera daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus dari gereja datang mengangkat gereja yang percaya melakukan firman-Nya. Maka demikian kita semua yang telah menanti-nantikan Tuhan, yang siap terangkat ke surga, percayalah, engkau akan lihat trompet berbunyi, kau naik ke surga, ajalnya tiba, pada waktunya tiba, ketika engkau akan dipanggil Tuhan, engkau pastikan bahwa hidupmu sudah punya tempat di surga. Maka dengan demikian kita mengucap syukur, sambut Dia, dan katakan sama-sama, haleluya, haleluya. Bapak terima kasih. Bapak Tuhan, demikianlah kepada di pagi ini sudah selesai.
Terima kasih buat semuanya kehadiran dari seluruh warga binaan. Tuhan memberkati, kita berjumpa pada bulan depan ya.